Ya Jadi iya betul. iya benar lah. Makanya saya bilang, akan ada lagu sekarang tuh yang lagi populer tuh ya kan. Wo manji, yang ditanya apa artinya bro? Eh, Nah persis kayak begitu. Makanya saya lihat orang Islam persis seperti orang menyanyikan lagu Mandarin. Wo manji, udah ngucapannya salah-salah. Wangji maisha sha. Ditanya artinya apa? Itulah kalian. Nah, kalau orang Kristen, walaupun dibilang nggak tahu bahasa aslinya, udah ada terjemahannya, dibaca langsung terjemahannya. Ya, Jadi benar. setidak-tidaknya orang Kristen itu tahu maknanya, orang Islam tahu bunyi Arabnya, tapi nggak tahu artinya. Gimana kalau begini? Saya beritahu satu kondisi lah ya, satu kondisi sebagai fakta sejarah ya. Pada zaman Nabi Muhammad juga perkara ini seperti apa berlaku seperti yang sekarang juga. Ketika Muhammad lahir, kitab Al-Quran tidak ada, tapi yang ada kitab Injil masa itu. Tapi kitab Injil pada ketika itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang membacanya bangsa Arab. Jadi mereka juga tidak faham apa yang terkandung dalam kitab Injil. Makanya apa yang diperlakukan oleh bangsa Arab terhadap kitab Injil sama seperti sekarang. Dilagu-lagukan, dijadikan pertandingan, dijadikan perhiasan, dijadikan hantaran kahwin. Jadi sama saja. Kemudiannya diturunkan wahyu dalam bahasamu. Surah 44 ayat 58. Agar apa? Agar apa Al-Quran ini? Bukan agar mendapat pahala, agar kamu mendapat pelajaran. Iya, tapi masalahnya orang Islam sekarang, Pak Han, kebanyakan mereka tidak ngerti itu karena taunya cuma Arab-Arabnya doang. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Suruh malah beriman kepada hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Dibilang, oke, kamu beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di situ Muhammad kena sihir. Iya, tapi palsu. Gimana? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Menurut hadis itu, iya, tapi itu palsu. Gimana sih? Kamu suruh beriman kepada hadis. Giliran hadis dibukakan, kau bilang palsu. Gimana? Ya, cuba kamu lihat surah 5, surah Al-Maidah ayat 68. Ya, silakan dibaca, Pak Hans. Alamak, saya tak ada carilah. Bukan yang Oke, surah 5 surat Al-Maidah ayat berapa? ayat 68. Al-Maidah 68. Minta tolong Bang Adis bacakan puji Oke, Tuhan. saya bacakan ya. Saya bacakan di sini. Baik, di sini dikatakan, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Ya, jadi maksud saya sebagai manusia yang cerdas akalnya tidak mungkin untuk kita nak menegakkan tiga ajaran yang dalam berbentuk agama yang semestinya agama itu akan berselisih. Sebabnya Taurat juga membawa kepada misi aman damai. Injil juga membawa kepada misi aman damai. Quran juga membawa pada misi aman damai yang membawa manusia daripada gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Jadi di sini yang kalau saya rasa tidak mungkin satu orang dalam satu masa hidupnya boleh menegakkan tiga ajaran dalam satu masa. Tapi jika dipandang dari sudut Ya, kalau ini saya bertentangan nih dengan Pak Hans ini. Kalau dikatakan bahwa Quran membawa damai gini. Gini Pak Hans. Yang menjadi masalah begini, ketika orang-orang mendalami agama Islam, kenapa banyak di antara mereka malah menjadi saya kalau ngomong nanti tak enak sama Pak Hans. Contohnya adalah mereka meledakkan diri. Ya kan? Mereka berjihad, meledakkan diri dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka terinspirasi dari Injil dan Taurat. Tidak ada.
Mereka terinspirasi dari buku-buku yang bukan Injil, bukan Taurat. Seandainya mereka membaca Injil, membaca Taurat, maka mustahil mereka menjadi pelaku bom bunuh diri. Ya, sebenarnya saya setuju dengan Pak Edis. Bukan aman damai itu memang daripada kata-kata Allah. Nah, kata yang tidak damai itu kata manusia. Kamu cuba lihat arti musyrik apa? Surah 30 ayat 32. Musyrik, apa itu musyrik? Musyrik itu bukan sekadar menyekutukan Tuhan, tetapi berpecah belah. Mereka berpecah belah. Jadi berpecah belah itu punca di mana mereka ada ideologi mereka sendiri. Sekarang ni semua agama mengajak kepada ketauhidan dan tauhid. Tapi kalau dibaca arti sebenar, arti musyrik itu, syirik itu adalah berpecah belah. Lihat saja agama Islam sekarang berapa pecah, berapa belah pecahnya. Jadi di situ saja sudah menjadikan bukti menggenapi ayat Quran di situ. Dan dosa musyrik ni yang sebenarnya dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan SAW. Jadi itu pandangan saya lah ya. Jadi sebenarnya Tahu. tidak Nah, ada. masalahnya begini, kenapa Quran dan Bible dan Injil itu tidak bisa jalan bersama? Jadi itu juga satu masalah, Pak Hans. Begini. Saya bagi tajuk besar satu yang simple. Agama, minta maaf ini pandangan saya. Agama itu ciptaan manusia. Agama itu datangnya bahasa Sanskrit, tidak gaduh. Tidak, agama itu gaduh. Jadi agama ini ciptaannya manusia. Betul, saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Makanya Yesus tidak pernah datang membawa agama. Saya bawa agama Kristen, nggak ada. Yang Yesus bawakan itu adalah keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Itu yang dibawa Yesus. Nah, sementara makanya kalau ada orang Islam nanya, mana Yesus membawa agama Kristen? Makanya saya kalau jawab begini ya saya garut-garut kepala. Loh, Yesus nggak bawa-bawa agama, gimana? Gitu loh. Kalau dalam Islam juga 17 kali diucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan keselamatan. Nah, itu juga jadi masalah, Pak Hans. Kalau orang Islam sudah tahu jalan yang lurus, kenapa orang Islam minta ditunjukkan jalan yang lurus tiap hari? Setiap sholat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari berapa kali orang Islam mengatakan tunjukkan kami jalan yang lurus? Iya, sebab mereka belum dapat lagi lah. Itu sajalah. Hidayah ini haknya kepada Tuhan, bukan kita. Kita hanya menyampai saja. Jadi kalau yang dipilihnya tetap Tuhan juga. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya jawapannya ada di situ. Jawapannya setelah ayat itu, ayat ke-7 Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang telah kami redai, yang telah kami nikmati. Maksudnya perjalanan itu sudah ada terdahulu. Nah, kan terdahulu, bukan yang kemudian. Iya, betul. Makanya saya bilang, makanya seperti jalan-jalan yang sudah yang dulu. Makanya saya bilang, pastilah apa yang dikatakan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setuju. Memang benar. Nah iya, makanya kenapa sekarang orang Islam malah mencari jalannya ke kitab Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih, kitab kalangan ulama ini, kitab syekh itu baru susah. Mereka berpecah belah dan berbangga dengan golongan masing-masing. Itu sudah memang tertulis dalam Al-Quran. Makanya memang kalau kondisi itu berlaku sekarang ini, pada saya bersifat asidik, membenarkanlah. Kita benarkanlah ia berlaku. Yang penting
apa yang kami lihat, apa yang kita lihat dengan mata batin kita, kita ambil pelajaran. Kan? Bukannya kita nak berdebat, bukannya kita nak berlawan, bukannya kita berbeda. Kalau saling membeda, ya memang takkan aman ini. Iya, tapi masalahnya begini Pak Hans. Masalahnya apa yang tertulis dalam Quran itu kan beda dengan apa yang dilakukan orang Islam sekarang. Kalau Pak Hans oke lah, sedikit-sedikit nyerempet walaupun dalam hal-hal tertentu kita banyak berbeda. Oke lah, tak apa-apa. Kita artinya sudah lebih baik daripada yang lain. Oke, coba mungkin Pak Muhammad, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Muhammad? Ya, agama adalah bukan ciptaan manusia menurut saya. Itu ciptaan Tuhan. Memang kita ada di dunia, itu diberikan petunjuk. Sambalnya barang yang keluar dari pabrik pasti diberikan petunjuk untuk bisa menghidupkan barang yang kita beli begitu. Jadi agama bukan ciptaan manusia. Itu memang agama diturunkan oleh Tuhan, ya kan? Untuk bisa kita baca, untuk kita renungkan. Karena setiap barang yang keluar dari pabrik itu pasti ada keterangannya bagaimana untuk bisa menghidupkan barang ini begitu. Iya, artinya tetap beda. Walaupun Pak Muhammad Muslim, ya. Pak Hans Muslim, tapi beda kan? Ya. Beda. Satu bilang ini bukan agama, satu bilang agama. Makanya aduh, saya udah pusing saya pusing. Oke lah, kita naikkan lagi. Masih ada muslim-muslim yang mau naik ini ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hans, terima kasih Pak Muhammad. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Selamat malam Pak Hans, selamat malam Pak Muhammad. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya melalui video ini kita bisa belajar ya dari apa yang mereka diskusikan, yang mereka perdebatkan terkait dengan ajaran-ajaran agama, yang dimana itu mereka memperdebatkan hal-hal yang memang menurut saya itu sangat logika teman-teman ya. Karena dari apa yang disampaikan oleh dari saudara-saudara kita muslim tadi, bahwa memang banyak orang yang membunyikan bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab, tetapi mereka tidak tahu artinya. Nah, itulah sebabnya teman-teman ada di beberapa video yang cukup viral menurut saya, bahwa di Arab sana lagu itu merupakan lagu-lagu dunia ya, lagu-lagu mungkin itu lagu-lagu cinta, tetapi ketika sampai ke Indonesia lagu itu dibuat seperti lagu sholawatan teman-teman. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka melakukan hal itu dan mereka menjadikan itu sebagai sholawatan, lagu-lagu yang dimana di Arab itu merupakan lagu-lagu sekuler lah. Nah, tetapi ketika sampai di Indonesia jadi lagu-lagu keagamaan, sholawatan. Nah, artinya karena memang mereka tidak mengerti tadi. Nah, karena segala sesuatu yang dibunyikan dengan bunyi Arab, teman-teman, itu selalu dikaitkan dengan keyakinan, dengan agama. Nah, jadi artinya belajarlah dengan baik, yang tidak hanya saja mengerti yang bisa membahasakannya, bisa membacanya, bisa membunyikannya, tetapi juga kamu harus mengerti artinya supaya bisa paham apa yang dimaksud. Itulah sebabnya dalam kekristenan ya, kita tidak pernah diwajibkan untuk bisa berbahasa Ibrani, Yunani, tetapi setidaknya kita bisa membaca, tetapi tidak sampai di situ juga. Kita perlu mengerti artinya. Jadi kalau Alkitab Kristen itu diterjemahkan ke Indonesia, artinya supaya orang-orang Indonesia itu bisa mengerti apa maksud Tuhan dari firman itu sendiri, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar lewat terjemahan-terjemahan itu teman-teman. Karena kalau hanya huruf Ibrani saja dan kita tidak mengerti terjemahannya, ya sama aja kita hanya tahu bisa baca. Nah, kita tidak mengerti bagaimana kita harus beriman kepada yang kita bisa dengar bunyinya tapi kita tidak mengerti artinya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.